Hello and what's up Tojagis. Ini adalah Toyota All New Agya GR Sport yang udah pernah kita review di sebelah sini. Namun sekarang kita ulas Agya yang berbeda. Agya yang calon menjadi best seller di Indonesia, yaitu Toyota All New Agya tipe G alias Agya standar yang harganya terpaut lumayan jauh dengan versi GR Sportnya, namun memang fiturnya dan rasa berkendaranya juga beda total dengan versi yang GR Sportnya. Penasaran? Yes, perbedaan Agya versi GR Sport dengan Agya tipe G ini mencapai 60-an juta rupiah. Jauh ya gitu kan? Dan gak semua orang kan peduli dengan handling dan sporty riding. Most people entry level buyer mobil seperti ini pengennya mobil yang reliable untuk dipakai harian. Jadi ini justru terlalu lebih laris gitu ya. So kayak apa sih Agya yang lebih make sense dan lebih terjangkau untuk halayak Indonesia? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, Tojagis, kalau yang varian GR Sport kemarin udah, sekarang kita penasaran dengan rasa berkendara dari si Toyota Agya yang biasa, yaitu tipe G. Sejauh apa bedanya dengan GR? Yuk kita test drive. Nah, Tojagis, Toyota All New Agya tipe G alias non-GR Sport tahun 2023. Sebelum ini kita udah bikin video yang versi GR Sportnya ya, dan itu cukup bikin kita terkesan. Iya, karena GR Sportnya itu nggak sekedar gimmick, nggak sekedar kosmetik body kit stiker doang, tapi berpengaruh ke rasa berkendaranya. Karena dari shock, dari steering rack, dari bracing, itu semua beneran pakai GR parts. Tapi kan calon best sellernya bukan itu. Calon best sellernya pasti adalah mobil ini. Iya, karena beda dengan GR Sport itu sekitar 60 jutaan. Iya, pasti kan orang berpikir gitu ya. Dan first time buyer yang beli mobil ini gak semuanya pasti peduli dengan hal seperti itu gitu. Pengennya mobil yang bisa dipakai easy commute dalam kota sehari-hari udah cukup. So, apa bedanya rasa berkendara tipe G ini dengan varian GR Sportnya? Nah, sekarang kita bahas dari 3 hal positif dulu seperti biasa. Yang pertama-tama adalah bantingannya. Lebih tepatnya keempukan bantingannya. Karena shock standar dari mobil ini sangat berbeda tuningannya dengan GR Sport. Dia less rigid dan lebih empuk. Iya, karena memang tuningannya lebih ke arah city car yang biasa aja. Makanya kalau kalian pengen bantingan yang lebih empuk gitu ya, pastinya si Agya yang tipe G ini akan terasa lebih nyaman dibandingkan varian yang GR Sport yang lebih stiff dan keras. Setirnya juga demikian, terasa lebih enteng, lebih jello gitu ya. Buat sehari-hari, apalagi buat wanita gitu kan, pasti terasa lebih nyaman setir yang seperti ini. Dan udah dapat pedal shift juga kok, jadi tetap bisa diajak sedikit berkendara secara agresif. Jadi menurut gua ini lebih nyaman. Kemudian yang kedua adalah soal easy to drive-nya. Masih, iya, Agya tetap ya, mau yang GR Sport dan yang ini, walaupun ini tidak segesit yang GR Sport karena bantingannya tidak se-stiff yang itu, tapi tetap terasa compact, gesit, dan terasa seperti mobil yang enak buat dipakai di perkotaan. Karena kan wheelbase-nya juga walaupun dia memanjang, tapi dia tetap tergolong pendek, tetap compact. Jadi kalau kalian manuver itu tetap terasa enak. Mesinnya juga kayak yang gue bilang, kan mesinnya sama aja. Ini sama Agya yang GR Sport ya, karena kan dia pakai 1200cc WAVE yang dibawa dari Raceland Rocky gitu. Jadi ya secara performa sebenarnya sama aja dapatnya gitu ya. Cuma bedanya ono handlingnya lebih enak. Tapi ini performanya sama aja. Jadi ya udah cukup juga. Kemudian yang ketiga adalah soal simplicity-nya. Iya, karena mobil ini less gimmick dibanding yang GR Sport. Tidak ada jok GR, tidak ada setir GR, tapi kalian tetap dapat esensial yang kalian butuhkan. Tetap dapat steering switches yang kalian tidak temukan di Ayla. Head unit pun tetap lebih besar dibanding kembarannya gitu ya. AC sudah digital ya. Speedometer masih yang analog, tapi ini bisa kalian upgrade sendiri karena kan common parts dengan Race dan Rocky juga gitu kan. Jadi ya udah oke sih menurut kita gitu. Untuk dipakai seharian dalam kota, kalau kalian nggak berencana untuk slalom gitu ya,
Namun tentunya tidak ada mobil yang sempurna, karena itu sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impression si Toyota Agya tipe G. Iya, pertama-tama adalah soal handlingnya. Iya pasti, handlingnya tidak sebaik yang versi GR. Bahkan menurut kita ini, ya walaupun dia pakai sasis baru di NGA gitu ya, tapi begitu nyobain yang GR terus pindah ke sini, memang terasa ini lebih wobbly, lebih jello. Kalau kalian tekuk-tekuk tuh dia masih ada karakter Agya lamanya yang pantatnya tuh agak ngebuang gitu ya. Jadi, tapi lebih nyaman sih, karena kan ya shocknya lebih tidak keras gitu ya. Jadi well, balik lagi ke preferensi kalian. Yang kedua adalah fiturnya berbeda lumayan banyak. Iya, karena seperti yang gue bilang juga, ini mobil jauh lebih sederhana gitu ya. Jadi secara fitur dia juga kehilangan lumayan banyak dibandingkan varian GR Sport. Selain rasa berkendaranya, seperti yang gue bilang speedometer ini lebih kecil, head unitnya gitu ya. Jadi benar-benar terasa lebih sederhana di berbagai aspek. Kemudian yang ketiga adalah soal refinement-nya. Iya, GR Sport walaupun dia lebih keras, tapi dia improve di soal refinement-nya. Karena stiffness-nya, karena rigidity-nya, mobilnya jadi terasa lebih refine. Ini terasa agak sedikit lebih berisik. Kemudian imperfection on the road walaupun dia empuk jadi terasa lebih kerasa gitu ya dibanding yang varian GR. Walaupun nggak sampai dalam tahap mengganggu. Apalagi kan mengingat mobil ini sekarang dia pakai mesin 3 silinder. Karena yang sebelumnya kan dia pakai mesin 4 silinder yang 1200 cc. Sekarang dia malah jadi 3 silinder WAV yang otomatis getaran 3 silindernya itu pastinya akan lebih berasa ke dalam kabin. Dengan kehilangan rigidity dan stiffness dari GR-nya, ditambah mesin 3 silindernya ini membuat Agya yang baru ini, yang versi biasa ini memang jadi less refined. Tapi ya secara overall menurut kita di short impression ini memang mobil ini improve di segala faktor dibanding yang lama. Dia jadi lebih spacious, lebih lengkap. Terus secara sasis pun jadi baru, lebih enak gitu ya. Namun begitu nyoba yang GR, kalau memang kalian punya duit untuk nambah ke yang GR, kita saranin ke yang GR. Tapi kalau kalian hanya butuh sebuah moda transportasi yang sederhana buat dipakai harian, Agya tipe G ini dengan selisih harga yang mencapai 60 juta, menurut kita sudah lebih dari cukup untuk menemani hari-hari kalian. Eksterior tampil jauh lebih sederhana dengan warna single tone serta tanpa embel-embel GR sedikit pun. Tidak ada body kit, tidak ada pelek, tidak ada emblem karena emblemnya juga masih pakai LCGC. Nah, kita sudah buktikan ya tadi bahwa GR-GRan di Agya terbaru ini itu memang terbukti terasa pas kalian nyetir. Jadi tidak sekedar hanya kosmetik body kit, stiker, emblem doang, memang berpengaruh ke performa handlingnya. Namun di mobil yang satu ini bukan berarti dia inferior ya. Ini soal preferensi aja. Kalau kalian lebih suka berkendara dan peduli dengan keasikan berkendara, pastinya varian GR akan jauh lebih menggugah. Tapi kalau kalian hanya sekedar cari mobil yang irit, durable, baru gitu ya, ini sebenarnya udah oke banget. Karena kan dia lebih nyaman dibanding varian yang GR Sport. Thanks to suspensi yang lebih normal, tidak dirigid-rigidin, dan juga penggunaan pelek yang lebih kecil. Artinya bannya pun lebih tebal dan mobilnya terasa lebih empuk seperti itu. Nah, tapi apa bedanya secara kosmetik dari luar gitu ya? Karena perbedaannya pun cukup banyak. Nah, sekarang kita bahas eksterior mobil ini mulai dari belakang seperti biasanya. Bedanya apa aja? Nah, pertama-tama ini nggak tuton-tutonan ya. Jadi dia full black seperti ini, memang warnanya hitam gitu. Dari atas antena short pole sama. Wingnya berbeda karena kalau yang GR Sport kan wingnya GR lebih gede, ini wingnya lebih tipis, mirip seperti wing punya Ayla. Nah, kacanya pun sama, terbrake stop lamp, wiper udah rapi, dan untuk badging-badgingan di sini pun berbeda pastinya karena yang satu ini dia masih masuk ke kelas LCGC alias low cost green car. Kalau yang GR sudah tidak lagi. Makanya dia pakai emblem Astra Toyota di bagian sebelah sininya gitu ya. Agya G. Iya. Nah, di bawahnya bumpernya cukup polos, tidak ada body kit sama sekali, bahkan lebih polos dibandingkan Ayla yang R ya, karena kan dia nggak ada stiker-stiker atau gimana gitu. Tapi at least dia tetap dapat 2 titik parking sensor, namun absen kamera mundur. Iya, jadi nggak ada kamera mundur untuk varian G seperti ini. Taillights-nya plek-tiplek sama seperti varian yang GR Sport gitu ya. Jadi dia turun kelas dibanding yang varian generasi pertamanya, karena generasi pertamanya kan sudah L-shape LED, tapi sekarang dia jadi full bohlam seperti ini. Tapi at least dia udah dapat smoke effect yang serupa dengan yang di varian GR Sportnya. Jadi udah gelap dan ada aksen garis-garis yang buatnya terlihat seperti LED bar. Tapi dia masih bohlam, lampu sen masih bohlam, lampu mundur pun masih bohlam, jadi sama aja. Nah, lanjut ke bagian samping.
Side profile-nya sebenarnya pertama-tama bedanya itu ada di bagian bawah, iya, karena dia tidak dapat side skirt dari GR Sport gitu ya. Jadi di sini dia polos gini aja, tarikan bodinya pun jadi terlihat lebih sederhana. Dan di bagian door handle-nya ini dia udah tetap grip type dan udah tetap keyless entry, karena sampai varian G pun dia sudah keyless. Jadi udah canggih, udah oke lah, nggak ada putar-putar kunci lagi di sini. Dan dia pun tetap dapat talang air yang sangat bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Namun perbedaannya ada di bagian pilar sini. Ini ketolong karena warna hitam ya, jadi pilarnya tidak dilapis apa-apa. Tapi kalau kalian beli yang warna lain, contohnya warna merah yang di sebelah sana, pilarnya ini dia berwarna hitam doff, tidak seperti Agya GR Sport yang piano black yang seperti mobil mewah. Jadi kelihatannya lebih basic aja. Nah, ke depan lagi, spion di sini kalau kita lihat, spionnya dia memang sudah electric adjustment, tapi dia belum electric retract. Jadi pelipatannya masih model penyet seperti ini gitu ya. Ya oke lah, nggak masalah dikasih seperti ini. Berbedanya dengan varian GR Sport, dia ada emblem dual VVTi di bagian fendernya sebelah sini. Jadi nggak kosong gitu ya. Nah, lanjut ke bagian kaki-kaki. Ini mungkin menjadi pembeda terbesar dibandingkan varian yang GR Sportnya, karena peleknya dia lebih sederhana, dia 1 inci lebih kecil, dia ring 14 inci single tone model turbin warna silver seperti ini aja. Termasuk dia pakai ban. Kalau yang GR Sport kan pakai Dunlop SP Sport Max yang lebih sporty gitu ya. Ini pakai GT Radial Campiro Eco, jadi ban eco-friendly yang ukurannya 175/65 R14, kayak yang gue bilang 1 inci lebih kecil. Nah, kemudian dari segi pengereman, depan cakram, belakang tromol masih sama aja. Safety yang basic seperti ABS, EBD, VSC dia pun udah ada, alhamdulillah gitu ya, masih ada. Nah, tapi dari soal suspensi, nah ini yang beda banget. Karena kan kalau yang versi GGR-an itu sudah pakai shock dari GR, ada bracing pula gitu ya. Jadi terasa lebih sporty. Kalau yang ini standar aja, bantingannya lebih empuk, tapi ya lebih terasa sedikit limbung. Mirip bantingan kayak Agya yang generasi pertamanya. Oke, lanjut ke bagian depan. Nah, di bagian depan sini, dia juga pembeda utamanya pertama-tama ada di logonya. Logonya ini masih pakai logo ayam geprek Taliwang, yang terlihat seperti burung lagi mencoba pamer ketek seperti ini ya, karena kan ini masih masuk kelas LCGC seperti yang gue bilang. Dan di bagian grill atasnya ini dia chrome, tidak piano black seperti yang GR. Dan di bawah sininya pun tidak ada emblem GR, jadi dia polos begini aja. Bumpernya ini pun juga sama, jadi dia nggak ada body kitan, dia polos seperti ini, walaupun secara bentuk sebenarnya udah meliuk-liuk dan kita udah cukup suka. Dan di bawahnya walaupun dia absen fog lamp, tapi dia sama seperti GR, ada LED yang disematkan di bagian bawah sini secara vertikal. Ini yang kita kira DRL, padahal ini ternyata lampu senja. Jadi lampu senjanya kayak yang GR juga double, ada di atas dan ada di bawah. Entah mengapa. Padahal ini kalau DRL lebih keren, kayak Ayla. Nah, lanjut ke bagian lampu. Ini juga persis sama seperti yang Agya GR Sport, karena dia sudah full LED. Dari atas, di lampu senja garis seperti ini. Untuk low beam, high beam sudah LED multireflektor, dan lampu sen pun juga sudah LED di bagian dalam sebelah sininya. Dan secara overall, desain dari si Toyota Agya tipe G ini menurut gua seolah menjadi kanvas gitu ya. Kenapa? Karena kalau yang GR Sport kan dia dari sana udah keren, udah racing, ada body kitnya gitu kan segala macam. Ini dia masih polos. Tapi bukan berarti polos tidak enak dipandang, enak-enak aja, karena sebenarnya mobil ini juga secara desain kan dia fully baru. Justru mobil ini bisa punya potensi untuk dimodif dan di dress up lebih personal lagi dibandingkan varian yang GR. Kalian pengen bikin jadi elegan bisa, kalian pengen jadi racing bisa, tergantung preferensi kalian. Interior juga tampil jauh lebih minimalis tanpa embel-embel GR. Jok pun masih fabric biasa, speedometer masih analog, serta head unitnya sedikit lebih kecil dari GR Sport. Oke, lanjut bahas interior dari si Toyota All New Agya tipe G. Iya, pertama-tama dari pintunya, dia terasa sama aja kayak yang versi GR juga, tapi dia jauh lebih solid dan hefty dibanding generasi pertamanya, jadi dia udah oke lah peningkatannya. Dan karpetnya tentunya tidak ada aksen GR, tapi dia kalian diberi aksen Agya di bagian sini. Jadi ada emboss Agya di bagian karpetnya. Dan tidak ada seal plate, jadi bagian sininya polos gitu aja. Oke, begini aja guys interior dari si Toyota All New Agya tipe G, calon tipe terlarisnya gitu ya. Seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau kalian belum nonton review Toyota Agya varian GR Sport, kalian bisa tonton dulu di bagian sebelah sini. Karena kita udah bahas lengkap banget interiornya di bagian sana gitu ya. Di sini kita akan hanya bahas bedanya apa aja. Nah, oke. Sebelum kita bahas desain beda dan fitur lain-lain, seperti biasa kita bahas kuncinya.
yang sama aja. Iya, jadi kalau kalian taruh meja, orang nggak akan tahu kalian punya Agya yang biasa ataupun yang JR Sport. Jadi ya oke lah. Tombol lock Toyota, tombol unlock di bawah, dan seperti itu aja. Dan yang kerennya, dia pun udah keyless. Jadi sampai varian bawah dia udah keyless, udah ada engine start stop button di bagian samping sebelah sini. Foot on the brake. Kita coba start up dulu, walaupun sama aja. Nah, Junkies, bicara soal dapur pacu, sayangnya Gazoo Racing tidak menyentuh aspek performa mesin dari mobil ini. Jadi mesinnya masih serupa dengan kakaknya, yaitu Race dengan kode WAVE 1200cc inline 3 DOHC dan 250 Ti. Tenaganya 87 HP dengan torsi 113 Nm yang dimate ke transmisi CVT berpenggerak roda depan. Untuk akselerasi dan konsumsi BBM, kita masih belum tahu, harus kita tes lebih lanjut nantinya. Yes, mesinnya sama aja sampai ke varian yang JR Sport. Jadi kalau dipikir-pikir, secara performa akselerasi, tenaga gitu-gitu ya, tidak ada bedanya iya sama yang JR Sport karena sama-sama 1200cc, WAVE, 3 silinder yang juga dipakai oleh Rocky Race yang getarannya sebenarnya terasa tapi at least irit dan lumayan kenceng. Untuk urusan safety, kalau yang varian JR Sport kan ada dashcam di bagian sininya, entah itu opsional apa gimana. Kalau yang G seperti ini, dia lebih polos, iya, jadi tidak ada safety yang taruh gimana, bahkan airbag aja hanya dual gitu ya. Makanya kalau bicara soal keamanan berkendara, kayaknya zaman sekarang tuh udah harus banget kalian tingkatin, karena kan jalan-jalan Indonesia seperti yang kalian tahu kan udah Bronx banget lah ya gitu ya, udah sehari-hari banget, ada motor nyelip lah, ada mama nyebrang, ada lawan arah dan lain-lain gitu. Makanya kita dari Laknat selalu merekomendasikan kalian untuk mengasuransikan mobil kalian. Dan kalau bicara soal asuransi mobil, kita dari Laknat selalu percaya kepada asuransi Raksa. Gue sendiri udah pakai Raksa di mobil gue pribadi dan selama ini pengalaman pun gue puas banget karena untuk pengajuan pun cepat, untuk klaim pun cepat, bengkelnya tersebar di mana-mana dan semua bengkelnya pun bukan kaleng-kaleng dan punya hotline yang bisa kalian akses 24 jam penuh. Dan sekarang semua pun jadi lebih mudah berkat digitalisasi mereka karena udah ada apps yang mereka luncurkan yang namanya Raksa Online App. Iya, kalian bisa search aja di Play Store ataupun di App Store untuk kalian download dan kalian bisa lakukan semuanya dari sana. Mulai dari pendaftaran, pengajuan klaim, lihat bengkel, telepon hotline, tanya-tanya segala macam mengenai Raksa. Itu pun bisa di sana gitu ya. Jadi sangat praktis sekali. Silahkan kalian check out aplikasinya yang seperti ini. Nah, atau kalian check out website mereka di bagian bawah sini, www.raksaonline.com untuk semua keperluan asuransi kendaraan kalian. Dan kalau kalian pengen asuransi mobil kalian, jangan lupa untuk pakai kode promo kita, yaitu yang satu ini, Roll Nuts alias Raksa Online Laknat, supaya kalian dapat benefit yang pastinya kalian gak mau ketinggalan. So, kalau ingat asuransi Raksa yang sekarang sudah serba mudah berkat aplikasi Raksa Online App. Nice banget. Oke, bahas perbedaan dari interiornya. Dari dashboard, build quality material sama aja, full hard plastik, dan dia tidak seperti kembarannya yaitu Ayla. Dia nggak di downgrade untuk bagian sininya, jadi tetap ada aksen gunmetal yang buat dashboardnya tidak polos. Nah, perbedaan pertama ada di bagian sininya. Jadi tidak ada head unit full lagi, dia head unitnya seperti ini. Dia nggak full frame kayak head unit yang dipakai di varian JR Sport ya. Jadi kelihatan ada bezel tebal di bagian sebelah sini yang warna hitam plastik scratchy sewarna dashboardnya. Termasuk secara fitur sebenarnya dia sebenarnya mirip-mirip aja. Jadi ada capacitive button untuk matiin, volume, ada home, ada setting, ada mute, dan ada input di sini juga untuk, gua nggak mau buka deh ini USB gitu ya, bisa di sini. Dan secara menu utama dia sama sebenarnya displaynya, ada jam, ada tanggal, ada now playing media, ada T-Link, M Toyota, USB radio, Bluetooth, dan kalau kita lihat di sini dia bisa phone, AV off, dan iPod. Dan sama seperti varian JR Sport juga, head unitnya sebenarnya kalah canggih dengan varian kembarannya yaitu Ayla, karena kalau Ayla kan udah ada Android Auto dan Apple CarPlay, di sini belum, baru bisa smartphone mirroring aja. Ke bawah, climate control gitu segala macam sampai engine start sama aja. Di bagian bawah sini pun sama aja. Jadi di bagian sini dia ada 12 volt socket, tapi di bagian agak belakang sedikit sebelah sini berbeda karena kalau di varian JR Sport dia ada wireless charger, iya, yang nutupin cup holder ini. Nah, untuk varian G seperti ini,
Dia tidak dapat wireless charger, tapi sebagai gantinya kalian dapat 2 buah cup holder. Jadi kalian bisa bawa lebih banyak minuman di varian ini dibanding di varian yang GR Sport. Jadi lebih praktis. Dan kalau ngomongin soal transmisi, ini kan varian yang Matic alias CVT. Jadi sama aja PRNDS, termasuk bisa manual shift mode via pedal shift di bagian setir sini. Ini gue sebenarnya agak terkejut tetap ada pedal shift gitu ya, karena biasanya kan pedal shift cuman ditaruh di varian yang performance seperti GR Sport, tapi yang gear pedal shift performanya jadi sama aja. Jadi udah oke. Nah, lanjut ke bagian jok. Joknya juga secara bentuk dia sama, jadi udah punya adjustable headrest seperti yang di GR Sport, tapi dia materialnya beda. Dia full fabric seperti ini, nggak ada susuetan, dan dia pun nggak ada aksen jahitan-jahitan yang berwarna. Dia single tone kayak gini aja, tapi ada aksen kayak garis-garis melintang di bagian tengahnya. Ya oke lah ya, masih posisi duduknya pun sama gitu. Yang bisa diaturnya cuman sliding dan reclining tanpa ada seat height adjuster. Nah, setirnya sendiri juga dia masih poliuretan, jadi tidak dibalut kulit seperti varian yang GR Sport. Nggak ada stitching pastinya, tapi at least dia tetap bisa di-adjust. Tilt, tapi tidak teleskopik. Nah, setirnya bentuknya sama aja, dia 3 spoke seperti ini dengan aksen silver ya, kayak yang gue bilang di bagian GR Sport. Itu cukup niat karena dia di sini ada emblem GR Sport yang ditanam, dan ini ya berubah jadi warna gunmetal. Kalau ini silver standar aja. Kemudian tombol-tombolnya pun sedikit lebih sepi. Di bagian kanan dia nggak ada tombol apa-apa, cuma ada tombol power mode aja. Sama kayak yang di sono. Kalau yang di sono kan ada tombol di bagian sini. Di bagian kirinya ada untuk mode sync track volume, dan ada untuk Bluetooth teleponi dan voice command. Yang hilang tombol apa? Yang hilang adalah tombol untuk mengatur MID dan speedometer. Iya. Kenapa? Karena di bagian speedometernya dia masih analog, jadi masih jarum warna ember, plug ketiplek persis sama speedometer yang ada di Daihatsu Ayla yang waktu itu kita review gitu ya. Jadi seperti itu. Dia udah ada MID di bagian kanannya, tapi MID-nya pixelated aja, tapi at least kayak door ajar gitu-gitu udah lengkap. Ada gear indikator, jam, dan ada odometer. Kalau kita cycle di bagian sini, mulai dari odometer dia udah ada odo, trip A, trip B, ada CFC kilometer per liter, ada average kilometer per liter, ada sisa range, dan ada pengaturan brightness, dan balik ke odo lagi. Jadi sebenarnya udah cukup kalau kalian nggak mentingin estetik gitu ya. This works, nggak masalah. Nah, ke kanan dia tetap dapat vehicle stability control, jadi udah cukup oke. Dan ke bagian door trim dia sama aja persis kayak varian yang GR Sport, jadi dia nggak ada apa-apa yang beda. Dari atas full black, ada aksen chrome cuma di bagian handle pintunya doang. Power window udah semua sampai belakang, dan di bawah ada door pocket dan ada cup holder lagi kayak gitu. Nah, ke atas ini yang beda, karena kalau GR Sport kayak waktu itu kita bilang, dia lebih niat dari kereta black yang aku black, karena kan dia ngitemin headliner. Tapi di sini dia headlinernya berwarna abu-abu gini ya, abu-abu muda. Jadi mobilnya terasa lebih spacious dan lebih ke orientasinya tuh mewah gitu ya, dibandingkan AG yang orientasinya sporty. Kaca tengah pun sama, masih di NRV manual, dan ada 2 buah sun visor yang masih polos juga, termasuk untuk bagian grab handle-nya dia model retract seperti ini. Nah, untuk baris kedua dan bagasi itu sama aja sama varian yang GR Sport. Jadi gua nggak akan bahas lagi. Kalian bisa tonton lengkapnya di bagian video yang sebelah sini. Tapi ada satu yang pengen gua highlight dari baris keduanya. Yuk kita cek nih. Kayak yang gua bilang, jok dari yang varian GR Sport itu kan agak aneh ya. Kenapa? Karena depannya tuh keren banget, tapi belakangnya polos banget karena kan nggak ada patternnya gitu. Untuk varian AG yang tipe G seperti ini, belakangnya justru dapat pattern yang sama kayak di depan. Jadi dia hitam fabric, dan di bagian tengah sini ada aksen garis-garis kayak gini. Jadi lebih hidup justru dibanding varian yang GR Sport yang polos full hitam black semua. Tapi at least udah dapat headrest juga, udah ada ISOFIX juga, dan karpet belakangnya sama seperti yang di bagian depan. Jadi bukan aksen GR, melainkan ini aksennya Agya. Walaupun ia fix menjadi LCGC paling worth it, namun karena perbedaan dengan GR Sport cukup banyak, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Toyota Agya tipe G. Kalau kalian lihat promo pertama kali pas mereka pre-release mobil ini, AC-nya di foto-foto press release-nya itu full spec. Iya, tapi pas kita lihat versi produksi yang mass produce-nya, ini varian G maupun varian yang GR Sport, AC-nya banyak bolongnya. Iya, bahkan dia tidak punya arah sembur. Dan kalau kalian lihat di bagian atas sini, nih, ini ada coakannya sebenarnya buat front defogger, tapi front defoggernya tidak ada. Jadi AC-nya yang waktu itu sempat bocor itu fana.
Gak seperti varian GR Sport yang di sini itu ada lampu sein. Ini sama seperti kembarannya yaitu Daihatsu Ayla. Dia di sampingnya tidak ada lampu sein sama sekali karena di bagian spion tidak ada, defendernya juga tidak ada. Jadi kalau di luar negeri, mobil ini tidak lulus safety samping. Namun tenang, karena selisih harga dengan Ayla Thermal sangat tipis plus masih lebih canggih dari Brio, ia jadi sangat menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Toyota Agya tipe G. Kan kita udah berkali-kali bilang bahwa talang air all new Agya ini sangat bagus. Tapi ada sesuatu yang sangat menarik, yaitu dari segi desainnya. Karena kalian perhatikan nih, coakan yang ada di bagian sini ya. Nah, ini tuh desainnya mengikuti garis karakter line body aslinya. Nih, dia kan punya karakter line di sini yang memecah antara atap dan pilar untuk varian two-tone kayak yang di sebelah sana tuh, kelihatan kan? Nah karakter line ini diteruskan nyambung ke bagian talang airnya sebelah sini. Nih, jadi gua hampir nggak pernah lihat sebelumnya desain talang air yang ngikutin desain garis body aksen gitu ya. Biasanya kan ya dibikin tipis-tipis aja atau dibikin aero lebay gitu tapi nggak nyambung sama bodinya. Ini memikirkan desain aslinya and it's nice. Dan hal paling interesting dari si all new Toyota Agya tipe G adalah kalau kalian pengen tampilan yang lebih sporty dengan dress up kit, Toyota juga menawarkan TCO. Iya. Jadi untuk Agya yang merah ini, dia udah dilengkapi dengan Aero Kit Package. Iya, walaupun Aero Kitnya tidak sesporty varian yang GR Sport gitu ya. Kalau dia kan sampai atas-atas sini gitu. Kalau ini dia lebih simple, di ujung-ujung pinggir aja, di ujung sini, kemudian di ujung sebelah sini gitu ya. Tapi desainnya tetap nyatu karena dia kayak ada aksen hitam yang nyambung ke bagian fog lamp housingnya. Dan bahkan ada satu yang interesting. Bagian samping Aero Kit ini lebih GR dari varian yang GR. Ya kenapa? Karena di bagian side skirt sebelah sini justru dia ada emblem GR ya, sedangkan di Aero Kit yang versi GR polos. Iya, jadi what happened? Kenapa ini side skirtnya lebih GR dari yang varian GR aslinya? Cool. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun drive dan impression kita mengenai Toyota All New Agya generasi kedua tahun 2023 yang tipe G. Iya, calon varian terlarisnya. Karena seperti yang gue bilang dari awal, sebenarnya tuh entry level buyer seperti ini yang kebanyakan itu first car owner gitu ya, gak terlalu peduli dengan handling dan lain-lain. Mereka pengen mobil yang irit, reliable, dan bisa dipakai harian dengan cukup nyaman gitu. Dan mobil ini memang terbukti sudah mendeliver hal tersebut dengan cukup baik. Dia lebih empuk thanks to suspensi yang tidak di-tune dengan jijiaran seperti yang Ono. Dan secara mesin pun dia pun reliable dan performanya sebenarnya mirip-mirip aja karena kan mesinnya sama gitu kan, bedanya cuma di handlingnya aja. Jadi secara overall package ini sebenarnya bisa dibilang lebih make sense dan lebih value for money seperti itu. Kan yang dicari value for money kan itu seperti ini gitu ya. Maka kita berikan special thank you dan shoutout ke Toyota Indonesia yang udah ngizinin kita untuk ngulas di Toyota All New Agya tipe G ini di Laknat Soto Junkie. Sekalian test drive dua-duanya sama varian yang GR Sport juga supaya kalian bisa bandingin rasa berkendara itu sebeda apa sih sama varian yang GR-nya. Kalau menurut kita pribadi sih, yang masih muda dan suka berkendara, memang gak bohong. Yang varian GR Sport itu terasa lebih sporty, lebih firm, lebih stiff, dan lebih asik gitu ya. Tapi kalau kalian sekedar mencari mobil untuk commuting, ini udah lebih dari cukup menurut kita. Apalagi harganya kayak yang gue bilang, ini kan terpaut 60-an juta. Karena mobil ini ada di 191 jutaan on the road Jakarta untuk varian yang seperti ini gitu. Bahkan perbedaan dengan kembarannya, Daihatsu Ayla tipe R yang waktu kemarin kita review sebelah sini itu nggak terlalu jauh, nggak nyampe 2 juta. Tapi fiturnya jauh lebih banyak dari versi Ayla-nya. So, bener sih menarik juga gitu ya. Seperti itu. So, thank you banget Toyota dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami cara subscribe ke YouTube channel kami Laknat Soto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Laknat Soto Junkie sebelah sini. Supaya kalian selalu up to date dengan informasi mobil-mobil terbaru yang sangat menarik seperti ini juga. Oke, sekian instruksi Toyota Agya tipe G, tipe yang calon laris di Indonesia. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.